Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Silakan masukkan menti.com dan masukkan ini, ketik menti.com di Google, kemudian masukkan kode ini 68202867. Kita sama-sama bermain. Saya stop sharing dulu untuk kita bermain bersama. Menti.com, kemudian Bapak Ibu saya kirim di kolom chat nomornya. Ketik dulu menti.com, menti.com. Ketik dulu menti.com, kemudian masukkan 68202867. Silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan di situ. Silakan Bapak Ibu, kita bermain-bermainlah pertanyaan pemantik.
Oke, silakan Bapak Ibu. Sudah bisa? Belum, Pak. Belum bisa ya? Oke, pertanyaan di situ kan saya hanya nanyakan apa, sebutkan satu kata yang Bapak Ibu ketahui tentang KOSP. Hanya itu aja. Atau kita langsung aja di sinilah biar agak cepat. Ini kayaknya kecepatan kita kurang sama. Masalahnya diferensiasi sih. Silakan diisi di kolom chat. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang KOSP? Silakan, biar kita sama-sama membacanya. Silakan Bapak Ibu. Apa sih yang Bapak Ibu ketahui tentang KOSP? Makanan apakah KOSP itu? Ini udah pakai makanan nih. Oke, terima kasih yang sudah mengisi. Baik, terima kasih. Belum mau, belum bisa. Oke, kita langsung aja jawab di sini ya. KOSP. Oke, sudah kurikulum tingkat satuan pendidikan yang berhubungan dengan wakat kurikulum satuan pendidikan, kurikulum rapor pendidikan, visi misi sekolah. Oke. Kurikulum operasional satuan pendidikan, kurikulum operasional, kurikulum. Terima kasih, jawabannya sudah lengkap. Ini ada yang lebih lengkap ini. Memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan satuan pendidikan sebagai pedoman. Nah, ini dari Ibu Marwati. Terima kasih. Ini banyak sekali. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Jawabannya sudah mengena semua dan memang seperti itulah KOSP. Saya berbagi lagi layar. Oke, sudah bisa dilihat semua di layar. KOSP adalah kurikulum operasional di satuan pendidikan yang merupakan dokumen yang memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Jadi dasar ini. Nah, dasar hukumnya Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022, Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022, Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022, Kepmendikbudristek nomor 262, Keputusan Kepala BSKP 008 2022, Keputusan BSKP nomor 009. Nah, ini dasar hukum yang kita harus pegang dan kita harus oleh. Yang berikut prinsip pengembangannya di KOSP itu berpusat pada peserta didik. Jadi semua pembelajaran ini berpusat pada peserta didik. Kita ikuti ya pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekarang ini kita berhamba pada murid. Nah, pembelajaran harus memenuhi kompetensi berkembang dan pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Rujukannya pada tahapan dalam penyusunan KOSP ini. Yang kedua adalah kontekstual, menuju kekhasan dengan konteks yang ada dalam sosial budaya serta dunia kerja dan industri. Saya gambarkan begini Bapak Ibu. KOSP yang kita susun untuk tahun pelajaran 2024-2025 ke depan di bulan Juli itu hanya memuat satu kurikulum saja. Karena di bulan Maret ini Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum merdeka yang digunakan secara nasional. Bukan kurikulum nasional ya. Kurikulum merdeka yang digunakan secara nasional. Jadi mulai dari kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu sudah wajib menggunakan kurikulum merdeka. Mau tidak mau dan suka tidak suka. Oke, kita lanjut.
Nah, ini yang ketiga adalah esensial, yang keempat akuntabel, yang kelima melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik orang tua dan sebagainya. Nah, ini KOSP, karakteristik satuan pendidikan. Nah, yang dimuat di sini hal-hal inti dalam KOSP. Ini ada contoh, nanti sebentar saya bagikan. Bapak Ibu tinggal lihat dan sesuaikan dengan sekolahnya. Yang diganti hanya visi misinya mungkin. Karakteristik satuan pendidikan, visi misi dan tujuan, pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, pendampingan evaluasi dan profesional dan lampiran. Saya ingatkan bahwa karakteristik satuan pendidikan, Bapak Ibu dengan sekolah yang di tetangga pun itu beda. Visi misi dan tujuan juga beda. Jangan ambil visi misi orang, kemudian kita pakai di sekolah kita, itu tidak cocok. Dan visi misi ini harus dirangkum bersama pada saat rapat bersama orang tua, komite, guru-guru untuk menyampaikan visi misi ini. Karena visi misi ini minimal kita sudah harus sosialisasikan ke orang tua dan komite. Jangan kita buat visi misi, kepala sekolah buat visi misi, kemudian visi misi itu dipajang saja dan guru satu pun tidak tahu visi misi yang dibuat. Visi misi tujuan. Oke. Nah, visi itu kan mimpi. Misi itu jawaban dari mimpi. Jadi kalau kita terbangun, biar kita punya tempat ini karakteristik satuan dari konteks yang menggambarkan tadi, kira ini pentingnya presikan membukan menjadi suatu yang melelahkan di mobil. Mohon maaf, Pak Arif, apakah masih bersama kita? Pak Arif, apa masih bersama dengan kita? Suaranya Bapak masih di mute tadi. Oh iya, mohon maaf, ini kayaknya ada yang terganggu atau ada yang mengganggu, ada dua hal ini. Kita lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, prinsip analisis seperti ini. Selanjutnya, tujuan visi, nah ini, visi, misi, dan tujuan. Kita tahu bahwa di dalam visi, misi, dan tujuan pendidikan menggambarkan peserta didik mencapai subjek dalam apa. Sedangkan misi menjawab mimpi kita. Mimpi itu mau diwujudkan lewat apa. Sekolah kita akan menjadi sekolah yang bagaimana. Nah, dijawab dengan caranya bagaimana di tujuannya. Jadi ini visi, misi, tujuan sudah jelas. Bapak Ibu sudah melakukan itu. Cara sekolah mengatur muatan kurikulum, rentang waktu dan sebagainya, ini sudah diatur dalam CP yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, boleh sistem mingguan, misalnya profil pelajar Pancasila, kita bikin sistem mingguan, sistem blok, dan sebagainya. Ini juga dimuat dalam KOSP. Yang berikut, pendekatan pembelajaran, mata pelajaran tematik untuk bagi tingkat SD, secara terintegrasi, SMP, dan sebagainya. Di SMP itu hanya satu. Jadi dia menggunakan format, misalnya kita ini kan kalau SD kan
A, B, C. Kita kayak SMP sudah masuk di D, SMA, E, F. Jadi ini harus sama dan seragam. Yang berikut rencana pembelajaran dalam lingkup sekolah menggambarkan rencana pembelajaran setahun ajaran. Jadi KWSP ini di mapping agar yang dimuat ini KWSP itu 1 tahun pelajaran, jangan setengah. Nah, menyangkut pendampingan, evaluasi dan pengembangan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya kira ini lampiran-lampiran ini harus diperkuat di KOSP. Nah, proses penyusunannya. Yang pertama, kita lihat pada kerangka dasar kurikulum dulu. Nah, ada standar isi, standar proses, dan sebagainya. Setelah itu kita masuk pada menganalisis karakteristik satuan pendidikan kita. Yaitu yang pertama, rumuskan visi, misi, dan tujuan. Itu dirumuskan bersama. Jangan visi misi yang dari tahun yang tidak enak pun kita taruh di situ. Kalau ada ganti kepala sekolah, berarti visi misinya pasti berubah. Jangan kepala sekolah itu juga memakai visi misi yang lama, berarti kepala sekolah tidak berkembang. Jadi kepala sekolah, dia membuat visi misi. Kalau visi misi itu masih sejalan dengan apa yang dia gariskan, boleh. Tetapi kalau sudah tidak berlaku lagi, itu bisa diharapkan diganti. Menentukan organisasi pembelajaran, pendampingan, dan sebagainya. Saya kira ini. Selanjutnya, proses penyusunan kurikulum profesional bersifat tetap, mengacu pada kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan pemerintah, dan juga dia bersifat fleksibel, mengembangkan operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum dalam satuan pendidikan. Nah, ini sistematikanya. Halaman judul, pengesahan harus disahkan oleh dinas, lembar validasi pengawas, kata pengantar dan sebagainya, karakteristiknya, visi misi dan sebagainya. Di bab ini bab 1 karakteristik sekolah, bab 2 visi misi, bab 3 pengorganisasian pembelajaran dan rencana pembelajaran, bab 4 penutup, daftar pustaka dan lampiran. Satuan pendidikan memiliki kurikulum merdeka dapat mengimplementasikan melalui 3 opsi. Jadi kalau masih tetap kita menggunakan 3 opsi. Opsi pertama, mandiri belajar. Itu diterapkan berbagai satuan pendidikan yang mengganti kurikulum satuan pendidikan sedang diterapkan. Dan P5-nya tidak wajib. Untuk mandiri berubah, itu tingkatan PAUD kelas 1, 4, 7, dan 10 wajib P5. Mandiri berbagi seluruh kelas. Berarti dia sudah wajib juga P5. Ini kalau mandiri belajar saja yang belum wajib P5. Yang berikut, evaluasi kurikulum. Pada tahap ini, pelaksanaan kurikulum merupakan rangkaian kegiatan terencana, sistematik, dan terukur untuk mendukung pengelolaan data yang valid dan reliable. Jadi saya kira ini evaluasi dilakukan terhadap kurikulum merdeka, yaitu strukturnya, capaian pembelajarannya, pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, dan kurikulum profesional satuan pendidikan. Evaluasi terkait itu harus dengan, misalnya kalau Kementerian Agama bagi sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Agama, sementara Dinas Pendidikan, Komite Satuan Pendidikan, Dewan Pendidikan, Mohon maaf, Pak Arif, suaranya sudah mulai terputus-putus lagi. Pak Arif, suaranya juga sangat oleh jelas. masikan siang hari ini. Kita bisa banyak berdiskusi. Oh, iya. Oke, suaranya saya kurang jelas karena di sini lagi hujan angin, angin kencang. Saya terputus-putus ini mungkin karena jaringan dan listrik juga padam di sini. Mungkin sebentar lagi baterai saya juga sudah habis. Nanti pertanyaan-pertanyaan saya sudah berhubungan lanjut dengan HP. Oke, terima kasih. Saya kembalikan pada Bu Farah untuk melanjutkan diskusi kita hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Arif sudah memaparkan tentang materi KOSP. Luar biasa sekali, materinya sangat padat dan berbobot sekali ya. Baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, untuk pertanyaan di skip dulu, disimpan dulu karena nanti ada sesi pertanyaan.
Berikutnya, kita akan mendengarkan paparan dari narasumber yang kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Eka Suarjana Eskom. Kepada Bapak Suarjana Eskom, disilakan. Pak Eka baru join. Pak Suarjana, apakah hadir di tempat? Para Pak Eka-nya sedang join. Halo Pak Eka. Di bagian Nusa Tenggara jaringan sangat terganggu dan hujan angin sama. Nusa Tenggara, Bali, NTT, NTB. Iya, mungkin Pak Eka sedang bermasalah dengan jaringan ya, sedang berjuang dengan jaringannya. Baik, tidak mengapa, sambilan kita menunggu Bapak Eka-nya berhadir. Saya ingin menyapa dulu ini teman-teman semuanya, kira-kira dari mana saja ini? Saya lihat di kolom chatnya dulu ya. Ya, dari mana? Dari Biren, dari Wah, dari Biri masih Aceh ya. Jadi masih Aceh, tetangga, tetangga, tetangga. tetangga. Iya, benar. Dari Bima juga. Bima NTB. Oke, ini dari Biren ada Aceh Singkil, juga ada di sini. Aceh Utara memang sebagian besar ya, Aceh Utara. Dari Kabupaten Belo, NTT. NTT, wow, jauh sekali Oke, ya. Ini Nah, sepertinya nih belum tempatnya tidak Pak Arif. banjir tuh, belum. semua sangat baru. Di mana Pak Arif? Dari Kabupaten Bima NTB hadir. Belum banjir tuh di NTB. satu. NTB berarti sekarang sudah siang ya Bu ya? Iya. Kalau kami di Aceh ini masih suasana-suasana istirahat sih, istirahat menjelang siang. Break, coffee break ya. Waktu-waktunya coffee break. Cuma karena kita berpuasa, ya begitulah. Keadaan kami di sini hari ini tidak begitu terik, namun suasana panasnya terasa. Bagaimana dengan di wilayah timur? Sarah, coba disapa itu Pak Eka. Sepertinya sudah ada di. Ya, bagaimana Pak Eka? Apa sudah hadir? Bu Susi, mungkin bisa dibantu? Halo Pak Eka. Oh ya, Bu Susi lagi menghubungi Pak Eka-nya ya. Baterai saya udah mau selesai nih, listrik juga padam. Mungkin sebentar saya lanjut dengan kita bisa kontak-kontak lewat HP saja. Saya sholat Boleh. dulu sambil Pak Eka melakukan itu. Eh, Kebetulan di sebelah rumah saya masjid. Oke, saya ke masjid dulu sambil Bapak Eka menyampaikan materi. Terima kasih. Baterai di laptop saya juga tidak memungkinkan lagi. Nanti saya akan berhubungan kembali lewat HP. Terima kasih. Baik, Pak Arif, silahkan. Oke. Kayaknya remote dah, Bu.
Gimana Pak Eka? Oh ya, sudah hadir ya Pak Eka Suwarjana. Baik, bagaimana keadaannya Pak? Sehat? Iya, sehat Ibu. Ya, selamat siang ya buat teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa ya. Sekarang di awal puasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, Ibu Bapak, mohon maaf karena ada beberapa kendala teknis, jadinya ya begitulah telat. Tadi sempat coba masuk sudah hampir 6 kali bolak-balik restart baru bisa ya. Luar biasa semangatnya Ibu Bapak sampai nggak bisa masuk ini. Luar biasa ya Pak Eka perjuangannya untuk bisa memasuki ruangan virtual hari ini. Apresiasi kita ucapkan kepada Pak Suwarjana. Terima kasih banyak Bapak. Baik, untuk efisiensi waktu, langsung saja saya serahkan kepada Bapak Eka untuk memaparkan materinya. Silakan Bapak. Ya Ibu Bapak, perkenalkan ya terlebih dahulu. Terima kasih Ibu Moderator ya. Mohon maaf nih karena ada beberapa kendala. Perkenalkan, tentunya teman-teman di room mungkin masih banyak yang belum kenal saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Sangkompiang Eka Suwarjana, tempat tugas di SMPN 2 Susut. Kebetulan juga saya sudah jadi co-kapten Belajar ID Kabupaten Bangli, juga ketua komunitas Belajar ID Kabupaten Bangli, juga komunitas belajar sekolah. Itu Ibu Bapak, di sini saya diminta untuk ikut berbagi gimana, kan lagi baru ini, lagi baru-barunya tentang raport pendidikan. Nah, Ibu Bapak mungkin sudah terbiasa ya, atau ada yang belum sama sekali untuk membuka raport pendidikan. Nah, untuk di masa sekarang ini, Ibu Bapak sudah bisa membuka raport pendidikan dengan login menggunakan akun Belajar ID. Nah, Ibu Bapak, kita akan mulai karena saya tadi belum sempat siap-siap, jadi harap menunggu ya, sabar menunggu sebentar saja ya. Boleh, silahkan Pak Eka, santai saja. Ya. Kita sambil santai, di sini saya juga Canva dulu. Apa langsung aja ya kita ke raport pendidikan. Lalu slide saya belum buka slide karena tadi 6 kali restart untuk masuk ke ruangan ini. Jadi tegang dan grogi ya, mau jumpa Ibu Bapak yang ada di ruangan ini. Sambil menunggu kita akan langsung aja mungkin Bu ya biar efisiensi waktunya. Ibu Bapak di sini mungkin sudah terbiasa ya untuk membuka raport pendidikan itu kita perlu tentunya akun belajar ya. Nah, Ibu Bapak sudah kelihatan ya tampilannya ya. Sambil nunggu slide saya kebuka, juga jaringannya di sini kurang bagus ya. Nah, tak mulai tampil Ibu Bapak? Belum Pak Eka, mungkin masih on proses ya. Tunggu dulu sebentar saja. Ya, baik. Saya masih mencoba menampilkan slide. Belum tampil ya. Atau ingin saya bantu, boleh dikirimkan filenya. Ntar dulu Bu ya. Melalui Ibu Susi juga bisa. Ya. Sabar dulu sebentar sekali. Baik, boleh Pak Eka. Santai saja Pak Eka, tidak apa-apa. Biasa pembelajaran secara via webinar seperti ini memang ini hal yang lumrah ya teman-teman.
Di sini terdengar kicauan burung. Sepertinya di daerah situ adem ya, banyak pepohonannya dan burung-burung ya Pak Eka ya. Di wilayah Bali ya, kalau nggak salah saya. Hilang suaranya, nggak terdengar lagi. Iya, nggak Pak, Bapak Ibu, mungkin Pak Eka yang sedang berjuang dengan jaringan. Sepertinya jaringannya agak bermasalah. Kita tunggu saja Bapak Ibu ya. Ya. Sedikit bersabar. Belum langkah? Enggak, aku pakai usut. Oke, Pak Eka ini sudah mulai nampak share screen-nya. Zoom sikit lagi biar nampak untuk kami. Ya, untuk Bapak Ibu, untuk absensinya ada, insya Allah nanti sebentar lagi akan dikirimkan. Mohon bersabar. Kemudian diingatkan juga bagi teman-teman untuk keamanannya, jangan lupa untuk screenshot bukti kehadirannya di dalam ruang virtual ini. Bahwasanya nanti bisa menjadi bukti bahwasanya Bapak Ibu ada mengikuti kegiatan ini. Ya, Ibu Bapak sudah tampil ya? Sudah Pak Eka, nampak? Ya, mohon maaf tadi ada beberapa kendala, juga sempat kelempar ya, karena roomnya juga penuh. Nah, Ibu Bapak langsung saja di sini, biar mempercepat juga Ibu Bapak tidak bosan menunggu saya, karena juga jaringannya agak jelek. Nah, Ibu Bapak tentunya pertama yang kita butuhkan, saya akan bercerita dari awal. Kalau kita bercerita dari awal, itu pasti apa aja yang diperlukan untuk membuka rapor pendidikan, pasti tentunya yang dibutuhkan adalah satu, yaitu akun belajar. Nah, akun belajar yang kita butuhkan untuk sekarang ini, untuk akses rapor pendidikan, Ibu Bapak sekarang sudah bisa akses, dulu kan hanya kepala sekolah, setelah itu pegawai ya, yang bertipekan admin ya, untuk add admin. Nah, untuk sekarang Ibu Bapak, semua kalangan di pendidikan, nah contohnya kalau saya di SMP, sekarang seorang guru pun bisa untuk membuka
raport pendidikan instansinya di tempat instansinya bekerja, disesuaikan dengan akunnya yang terdaftar. Nah, Ibu Bapak tentunya kalau kita buka raport pendidikan, Ibu Bapak tinggal ketik di Google. Ibu Bapak tinggal ketik di Google, ketik saja seperti ini, login raport pendidikan. Kalau sudah, Ibu Bapak tinggal klik. Ibu Bapak akan menjumpai tampilan seperti ini paling atas ya, Ibu Bapak. Di sini ada updatean terbaru dari raport pendidikan. Nah, Ibu Bapak langsung diklik ya. Masih tampakkah Ibu Bapak kok hitam ya? Nggak nampak lagi. Tidak nampak lagi ya? Ya. Mohon bersabar ya. Nggak tahu juga ini dari tampilannya Pak. Ada yang coret ini. kayaknya ada yang bagi screen juga. Ini ada yang share screen juga. Coba saya stop dulu share screen-nya. Ini juga ada yang bagi share screen juga. Tunggu sebentar ya. Saya akan stop share screen-nya. Ada yang berbarengan untuk membagikan screen. Sudah ya? Mohon kepada Bapak Ibu peserta untuk tidak membagi share screen-nya kecuali memang nanti jika diizinkan. Untuk saat ini biarkan dulu Pak Eka yang membagi. Oke, Pak Eka, silakan dilanjutkan. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, jika ada yang ingin ditayangkan sambilan kita mendengarkan paparan dari narasumber, boleh mengetiknya di kolom chat. Nantinya akan saya rangkum. Kemudian kita akan dibahas oleh narasumber bersama. Pak Eka ini tampilannya sudah nampak, namun mikrofon Pak Eka masih termute ya. Kasih. Ya, Ibu Bapak ya, maaf tadi. Nah, ini simpelnya seperti ini. Nah, Ibu Bapak pasti akan terbuka ya. Tampilannya seperti ini. Nah, Ibu Bapak sangat mudah ini. Nah, di sini Ibu Bapak bisa baca-baca dulu juga bisa. Tapi yang pasti di sini, jika kita seorang guru, pegawai, atau kepala sekolah, atau dinas, di sini Ibu Bapak bisa klik masuk sebagai satuan pendidikan atau pemerintah daerah. Seperti itu. Habis itu kita klik ya, Ibu Bapak ya. Dalam raport pendidikan yang terbaru ini ada fiturnya juga terbaru, yaitu fiturnya. Nah, di sini Ibu Bapak akan ada tampilan seperti ini jika Ibu Bapak sudah pernah login ya, login di raport pendidikan. Nah, Ibu Bapak gunakan akun yang ekstensinya di sini @guru atau @admin ya. Yang penting akun belajar, ntar otomatis Ibu Bapak bisa mengetahui raport dari raport sekolah Ibu Bapak ya, pencapaian di sekolah Ibu Bapak. Nah, di sini saya akan coba di sini login. Nah, di sini kita akan login. Sudah dipilih salah satu. Nah, ini Ibu Bapak akan ada lagi login ke raport pendidikan dengan melanjutkan. Nah, Ibu Bapak di sini tekan lanjutkan ya, Ibu Bapak ya. Nah, Ibu Bapak akan ada tampilan seperti ini. Nah, Ibu Bapak, di awal kita akan melihat tampilan seperti ini.
halo kepala satuan pendidikan, guru, dan operator. Ya, di sini sudah ditekankan sekali, berarti yang bisa menyimak atau menelaah dari rapor pendidikan ini adalah kepala satuan pendidikan, guru, dan operator ya. Di sini operator itu pegawai ya. Nah, di sini kita lihat ya data Anda. Nah, ini Bapak. Kita tutup aja. Nah, ini Ibu Bapak, ini tampilan terbarunya seperti ini. Nah, di sini akan ditampilkan 6 indikator ya. Capaian dari 6 indikator dari sekolah Ibu Bapak ya. Nah, di sini capaiannya yang pertama itu pasti akan muncul kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, iklim keamanan satuan pendidikan, kebinekaan, kualitas pembelajaran. Nah, di sini hampir sesuai dengan poin-poin RHK yang kita ajukan ya Ibu Bapak ya. Sama. Nah, di sini Ibu Bapak kita bisa melebih dalam lagi ya Ibu Bapak ya. Lebih dalam lagi Ibu Bapak di sini bisa klik iya, Ibu Bapak sini. Tadi kan kita kan sudah klik baru sebelahnya unduh ini ya Ibu Bapak ya. Nah, Ibu Bapak klik sini sekarang Anda bisa mengunduh dan membagikan poster rapor pendidikan. Nah, ini Ibu Bapak ada fasilitas baru di sini, baru pertama kali muncul akan ada disuruh kita mendownload, tapi kita bisa ntar aja download ya. Di awal ini ada poster dari rapor pendidikan kita. Nah, ini bisa Ibu Bapak share di media sosial ya. Coba aja kita akan unduh ya, mengerti. Nah, Ibu Bapak di sini poin-poin pentingnya ya untuk di rapat pendidikan ini. Di sini ada panduan pemanfaatan rapor pendidikan. Habis itu ada rekomendasi laporan rapor pendidikan. Setelah itu ada 2.1 itu ada rekomendasi keseluruhan, rekomendasi prioritas, lembar kerja RKT, lembar kerja RKT. Nah, Ibu Bapak di sini kalau kita membahas tentang rapor pendidikan, Ibu Bapak di sini bisa menyelam sambil minum air ya. Jadi Ibu Bapak buka ini, setelah itu Ibu Bapak bisa mengerjakan pelatihan mandiri ya. Ada 3 topik tentang rapor pendidikan ya. Ini kalau rapor pendidikan ini pasti ada hasilnya. Kita setelah buka ini kita bisa mengerjakan, kalau kita hubungkan ya dengan pelatihan mandiri, di sini ada beberapa yang Ibu bisa ini ya, yang kita berhubungan langsung. Jadi dengan buka ini Ibu Bapak bisa membuat aksi nyata dari perencanaan berbasis data. Habis itu kurikulum profesional, rapor pendidikan sebagai sumber data. Nah, di sini yang pasti Ibu Bapak nilai plusnya ya, jika Ibu Bapak mau buka ini rapor pendidikan sekalian mempelajari dan menelaah hasil rapor pendidikan, Ibu Bapak juga bisa mengerjakan aksi nyata pada topik rapor pendidikan sebagai sumber data perencanaan. Nah, Ibu Bapak gimana kita untuk mengetahui dari rapor pendidikan? Ibu Bapak bisa klik unduh ya. Nah, Ibu Bapak di sini bisa mengunduh rapor pendidikan ya. Nah, ini akan ada tanda pelajari perencanaan berbasis data. Nah, Ibu Bapak bisa dari awal, ini contoh ya, kalau kita buat topik pelatihan, ini sebenarnya kita bahas rapor pendidikan sekalian ada nilai plusnya, yaitu kita bisa sekalian buat aksi nyata rapor pendidikan sebagai sumber data perencanaan. Nah, Ibu Bapak pas di momen ini Ibu Bapak bisa screenshot, habis itu masukkan ke Word ya kalau mau buat aksi nyata. Nah, ini kita akan klik pelajari. Nah, Ibu Bapak di sini kita cek juga akan ada di tab download. Di sini juga sudah terdownload.
berupa file Excel. Nah, di sini Bapak bisa juga klik, ini berupa file Excel. Mulai buka, kita akan lihat di sini di bawah Ibu Bapak ya. Nah, di sini sudah ada dari awal tingkatannya. Untuk membacanya, teori membaca berikut adalah gambaran umum ya, 4 tahap melakukan PBD, kumpulan materi panduan terlengkap terkait pemanfaatan raport pendidikan dan PBD dapat ditemukan melalui dan berikut. Nah, seperti ini Ibu Bapak, langkah pertamanya Ibu Bapak tentunya pelajari pendidikan di subjek Ibu Bapak. Setelah itu prioritaskan masalah untuk dibenahi. Setelah itu tentukan masalah, masukkan ke rencana kegiatan. Nah, di sini tentunya kita membutuhkan dari hasil yang tadi kita download ya. Nah, ini kita harus buka. Di sini akan ada apa sih rekomendasi yang harus Ibu Bapak lakukan dari hasil download raport ini ya. Sedang dibuka. Nah, di sini Ibu Bapak seperti ini tampilannya. Sudah seperti ini. Nah, Ibu Bapak di sini juga Ibu Bapak kita akan download juga kita juga akan download poster raport pendidikan. Nah, di sini Ibu Bapak bisa kalau sudah masuk ke sini, kita akan buat aksinya selain membahas menganalisa dari raport pendidikan, juga ada nilai apa? Nah, keuntungannya yaitu kita bisa membuat aksi nyata dari raport pendidikan. Nah, Ibu Bapak tinggal klik unduh poster. Ntar saya tunjukkan posternya, keren juga ini posternya. Ini poster ini bisa Ibu Bapak upload di media sosial, di WhatsApp, Facebook, atau Instagram, atau yang lainnya ya, untuk menandakan kesuksesan atau pencapaian dari sekolah Ibu Bapak ya. Oke, saya akan tunjukkan di sini cara membaca raport pendidikannya. Kita akan stop share dulu. Nah, ini tampilannya Ibu Bapak ya, keseluruhannya. Kita akan mengecek dari detail hasil raport pendidikan. Nah, sekarang saya akan bagikan hasil dari downloadan. Nah, kita akan cek ya hasilnya tadi. Gimana sih hasilnya? Kita tunggu dulu sampai terbuka Ibu Bapak. Nah, Ibu Bapak sudah tampil ya. Sudah tampil. Ini tampilannya. Sudah tampil ya Ibu Bapak ya. Nah, Ibu Bapak tampilannya seperti ini. Nah, di sini banyak ada toolnya ya. Kita enablekan dulu. Kita klik enable to edit. Nah, di sini sudah ada kelihatan. Nah, di sini Ibu Bapak ada berapa tab ya? Di sini ada tabnya itu ada panduan PBD, ini tab panduan ya. Tampilan ini adalah panduan ya Ibu Bapak ya. Ini panduannya.
Ini adalah panduan. Ini panduannya, Ibu Bapak bisa, kalau ini kan di awal ada panduan, setelah itu untuk baca ada laporan. Nah, ini laporannya. Di sini laporannya, Ibu Bapak bisa melihat ini. Kita akan cek lagi. Ya, oke. Mana nih? Oke, udah. Nah, di sini Bapak akan kelihatan secara detail hasil pencapaian dari raport sekolah Ibu Bapak. Di sini sudah di kolom 1 itu di A.1 kemampuan literasi, di sini mendapatkan 80%. Dapat 80%. Nah, sini Bapak kelihatan kenaikannya dari tahun kemarin akan kelihatan di sini kenaikannya ada 17%. Skala rapotnya di sini pada tahun kemarin di awal kita mendapatkan 62,22. Di sini ada peringkat di kabupaten kota rata-rata pencapaiannya adalah 60%. Satu peringkat menengah ke atas secara nasional itu ada di 21 sampai 40% ya Ibu Bapak ya. Di sini ada asesmen nasional, ini hasil dari tarik data dari AN yang kemarin ya. Nah, di sini sudah jelas ya. Di sini sudah jelas, di sini ada juga secara detail di sini akan dibahas ya pencapaiannya di sini. Kenaikannya sudah ada, penurunan juga ada ya. Tidak selalu dalam kenaikan itu naik semua ya, pasti ada yang turun. Contohnya di sini ada penurunan juga ya. Nah, di sini di bawah ini. Nah, ini adalah turun ya. Turun lagi 13% dari tahun sebelumnya. Padahal secara keseluruhan kemampuan literasi anak-anak di sekolah kami ada peningkatan 17% ya. Tapi kalau secara detail di sini akan ada penurunan ya. Nah, di sini turunnya. Ya, di bawah seperti ini peserta didik belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada ataupun membuat interpretasi sederhana. Di sini berarti Ibu Bapak dalam mengajar inilah yang Ibu Bapak harus tingkatkan lagi ya. Jadi ini kita akan mendapatkan secara detail apa yang turun. Walaupun naik, pasti dalam semua rangkuman kenaikan itu pasti akan ada penurunan. Nah, di sini akan ada kelihatan secara gini, kalau turunnya banyak, contohkan seperti ini, merah. Nah, di sini padahal dalam satu penilaian, yaitu literasi ya, secara keseluruhan rangkumannya itu adalah kenaikan, tapi di sini tetap ada penurunan. Jadi penurunan ini perlu kita tingkatkan ya. Jadi yang 0,70, 0,26 ini kita harus tingkatkan, yaitu kemampuan membaca teks sastra, satu kompetensi untuk mengakses dan menemukan isi teks ya Ibu Bapak ya. Nah, di sini untuk kemampuan numerasi, nah di sekolah kami juga naik nih, karena skornya sudah 75,56. Jadi kenaikannya hampir 33,4% ya dari tahun sebelumnya. Nah, tentunya di sini ada kenaikan yang signifikan. Nah, di sini baik semua. Nah, di sini kebetulan untuk di numerasi ini semuanya nilainya naik ya. Oh, ada turun. Di sini ada penurunan juga. Di sini 1. Nah, di sini ada penurunannya. Nah, yang turun-turun ini yang kita harus benahi sebagai guru di sekolah. Nanti ini adalah patokan kita
mana yang harus kita tingkatkan dalam pembelajaran. Nah, untuk kepala sekolah tentunya ini akan merencanakan apa yang harus dilakukan secara keseluruhan untuk meningkatkan hal-hal yang mengalami penurunan. Ibu Bapak seperti itu, ini karakter naik juga. Nah, ini karakter ya Ibu Bapak ya, karena karakter ini kita anggap sepele, namun nah ini karakter paling sepele, kita anggap sepele, namun di sini sekolah kami sangat tinggi turunnya ya, ini merah dia. Walaupun secara keseluruhan itu adalah naik ya. Nah, di sini, nah ini yang menarik Ibu Bapak. Ibu Bapak di sini kita sebagai guru ternyata kita juga dimonitor lewat keaktifan kita menggunakan platform Merdeka Mengajar, yaitu lewat keaktifan kita dalam menggunakan aplikasi PMM-nya. Di sini Bapak bisa lihat, nah ini yang poin C3 ini sangat menarik ya Ibu Bapak ya. Nah di sini ada penurunan jumlah di sekolah kami gurunya adalah 59 total keseluruhan dari guru dan pegawai. Di sini di awal kita mengalami penurunan 24,30 ya, berarti peringkat ini kita sangat turun ya. Jadi kita ini di sekolah sudah mulai jarang membuka aplikasi PMM ya. Setelah itu juga proporsi dalam partisipasi ya. Nah, ini sedang juga. Di sini juga dari tahun kemarin kita semangat, habis itu turun lagi ya. Di sini ada penurunan sampai 33% ya, Bu Bapak. Nah, di sini dukungan fisiologis. Nah, di sini Bapak visi misi sangat lengkap dan detail. Ntar Ibu Bapak sebagai guru silakan dicek di yang paling umum yaitu di literasi dan numerasi. Mungkin yang lainnya adalah para sekolah yang akan memikirkan gimana tindak lanjutnya dalam meningkatkan nilai raport. Nah, di sini partisipasi. Nah, kita akan coba ya Ibu Bapak ke rekomendasi ya. Di sini selain kita disuguhi dengan laporan rapor, kita juga akan diberikan rekomendasi keseluruhan ya. Kita klik. Nah, di bawah ini Bu ya. Kita bawah. Di sini ada rekomendasi perbaikannya Ibu Bapak. Nah, di sini Ibu Bapak, raport pendidikan ini tidak hanya memberikan data peningkatan dari mutu raport sekolah Ibu Bapak, di sini juga kita juga akan diberikan solusi pemecahannya ya. Ya, udah. Nah, di sini untuk karakter baik. Nah, walaupun di raport baik semua kayak karakter ini, di sini tetap akan ada detailnya itu kan ada penurunan ya, ada nilai yang turun. Nah, di sini akan ada rekomendasinya apa yang harus kita lakukan. Di sini ada inspirasi, kegiatan, dan benahi. Nah, Ibu Bapak, yang harus dibenahi di sini untuk di poin 1 sini ada berapa ya? Kita cek dulu. Di sini kita di sekolah diberikan. Jadi untuk rekomendasi ini beda-beda Ibu Bapak ya. Tiap sekolah itu akan beda jumlah rekomendasinya. Nah, di sini saya baca dulu yang paling di atas yaitu di karakter. Walaupun peningkatan karakternya sudah bagus ya, sudah baik statusnya. Nah, di sini ada tingkat levelnya ya, level indikator utama dan sub indikator akar masalah. Di sini kegiatan yang harus kita benahi di sekolah adalah peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang mendukung sikap bernalar kritis ya Bapak ya. Jadi Bapak setelah membuka raport di tab bawah cari rekomendasi keseluruhan. Di sini akan ada kegiatan benahi. Apa yang harus Ibu Bapak benahi atau Bapak kepala sekolah yang memikirkan apa harus dibenahi. Di sini sudah ada inspirasi awalnya ya. Di sini sudah dikasih inspirasi kegiatan penunjang untuk memperbaiki hal-hal yang diprioritaskan. Di sini Kepala Satuan Pendidikan akan mempelajari tentang profil Pancasila untuk dimensi kebinekaan global sebagai bagian dari penguatan karakter. Ini contoh ya. Nah, di sini sudah ada
contohnya ya, referensinya juga sudah ada. Ibu Bapak tinggal klik di sini, otomatis akan masuk ke referensi. Jadi raport pendidikan ini adalah selain menyajikan detail dari pencapaian sekolah, di sini juga kita akan diberikan rekomendasi apa yang harus kita benahi, setelah itu inspirasi kegiatan benahi, beserta detail yang harus dibenahi. Setelah itu ada juga tautan referensinya ya. Dan tentunya semua kegiatan itu pasti akan menggunakan ada dananya. Di sini sudah ada dari mana kegiatan dana kegiatan tersebut sudah ada. Di sini kegiatannya akan dibiayai oleh BOS reguler. Nah, di sini pengembangan kegiatan orang tua siswa. Nah, sudah lengkap sekali Bapak ya. Di sini adalah rekomendasi keseluruhan. Nah, di sini juga ada rekomendasi prioritas. Nah, di sini ini yang detail dan banyak ya. Tapi ada yang harus dilakukan sekolah atau ibu bapak yang harus diprioritas atau diutamakan. Yaitu di sini ada di poin 2.2. Untuk rekomendasi prioritas itu biasanya ada 12. Bahkan ada 12 yaitu di sini. Nah, di sini ini yang memang betul-betul ibu bapak guru atau kepala sekolah harus tindak lanjuti. Ini contohnya ya ibu bapak ya. Ini saya ada 12 rekomendasi yang harus kami tingkatkan di sekolah kami. Seperti ini. Nah, di sini sudah lengkap ya ibu bapak ya. Jadi ibu bapak langsung aja ke rekomendasi prioritas. Di sini kan sudah ada nilainya. Walaupun nilainya baik, tetap ada yang harus kita perbaiki. Nah, di sini ada peningkatan kompetensi yang harus masuk juga tadi. Nah, ini ada sama juga ya dengan tadi kita di rekomendasi keseluruhan, nanti detail semua diangkat. Itu bisa, boleh kalau bisa diselesaikan semuanya, atau yang diprioritaskan. Nah, yang diprioritaskan itu akan lebih sedikit ya, karena yang harus diutamakan. Di sini ada karakter. Baik, nah ibu bapak, inilah yang ibu bapak harus tingkatkan. Di sini ada kegiatan benahi, inspirasinya. Jadi bapak kepala sekolah. Di sini ada yang kegiatan yang harus dibenahi, di sini ada inspirasi yang harus dibenahi, tinggal dibaca aja secara keseluruhan. Habis itu gimana menjalankan kegiatan tersebut, di sini sudah ada tautan referensi untuk benahi. Nah, itu untuk pendanaan tentunya pasti dari dana BOS reguler ya Ibu Bapak ya. Nah, di sini untuk pelaporannya juga mungkin akan bertambahnya gimana sih pelaporannya, Ibu Bapak bisa sesuaikan. Di sini ada di bawah lembar RKT. Nah, di sini, nah ini RKT sudah ada contohnya. Di sini kemampuan literasi. Nah, sini sudah ada ya Ibu Bapak ya contohnya. Diskusi apa contoh ya tidak. Nah, di sini sudah ada ya, lengkap sekali Ibu Bapak ya. Nah, sudah ada contohnya. Setelah itu sini yang keempat. Di sini ada juga untuk ARKAS ini sudah kode-kodenya juga sudah ada ya Ibu Bapak ya, tinggal menyesuaikan ya. Jika kegiatan benahi, habis itu ada penjelasannya implementasi kegiatan di ARKAS. Nah, sudah ada contohnya. Ini sudah ada contohnya ya Ibu Bapak, tinggal ini honor. Nah, ini untuk narasumber ada honornya. Nah, di sini Ibu Bapak ya, ini contoh. Ini jadi Ibu Bapak terutama kepala sekolah, inilah yang harus Ibu Bapak lakukan dalam perbaikan dalam menanggapi bukan perbaikan, dalam menindaklanjuti hasil dari raport pendidikan Ibu Bapak. Nah, itu Ibu Bapak di sini. Jadi yang saya utamakan di sini adalah rekomendasi prioritas ya Ibu Bapak ya. Diutamakan dulu rekomendasi prioritas, jika bisa terselesaikan baru ke keseluruhan rekomendasi.
Seperti itu. Nah, Ibu Bapak di sini mungkin sini ya keseluruhan rekomendasi ini semua ya. Nah, itu sini ada laporan. Nah, Ibu Bapak, nah sebelum kita akan ada ke seksi tanya jawab, saya akan menampilkan gimana sih tampilan dari tadi kita kan sempat download ya. Sempat download apa namanya sempat download apa namanya tadi poster no meeting apa sih dengan aku meeting. Nah, di sini kita akan cek ya hasil dari poster ya. Oke, kita akan lihat dari poster. Mana poster? Nah, oke. Oke, saya akan lihatkan dari hasil poster ya. Tadi kan kita sempat dapat download ya. Nah, di sini saya tampilkan dari posternya Ibu Bapak ya, yang kita akan bagikan di media sosial ya. Nah, kita akan bagikan, ntar dulu saya cek. Poster. Ya, ada, ntar dulu Ibu Bapak ya. Ya, ini dia. Oke. Kita tampil ya posternya. Ntar. Sudah tampil ya Ibu ya, posternya seperti ini. Ntar saya kecilkan dulu ya. Nah, ini poster ini Ibu Bapak bisa upload di IG mungkin ya. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan dari poster yang kita unduh tadi. Kita kan sempat unduh poster tadi kan. Nah, ini dah hasil posternya. Ibu Bapak bisa upload di media sosial ya. Kalau rapotnya baik seperti ini ya, semuanya baik, mungkin Ibu Bapak bisa upload ya. Nah, ini contoh dari poster. Ini poster. Nah, Ibu Bapak ini bisa dibagikan di media sosial pribadi Ibu Bapak atau media sosial sekolah ya, Ibu Bapak ya. Nah, sekarang mungkin waktunya ini sudah mepet. Kita akan kembalikan ke moderator. Mungkin Ibu Bapak mau ada yang tanyakan, terus saya akan bantu untuk menjawabnya. Ya, Ibu moderator masih di sini ya? Iya Pak, saya di sini. Ya, untuk gininya penjelasan dari rapot bedah rapot pendidikannya hanya segitu. Mungkin Ibu Bapak teman-teman ada yang belum jelas atau mau ditanyakan, saya akan coba untuk membantu untuk menjawabnya. Baik, terima kasih sekali Pak Eka Suarjana yang telah memaparkan tentang rapor mutu sangat jelas sekali dan banyak sekali yang kita ketahui pada paparan yang sudah dipaparkan tadi. Kemudian di sini saya merangkum beberapa pertanyaan dari para peserta yang sudah dituliskan di dalam kolom chat. Di sini ada pertanyaan yang memang cocok untuk dijawab oleh Pak Eka, ya. Sebentar, saya bacakan dulu. Oh maaf, tidak ya. Jadi bukan Pak Eka. Maaf. Baik, Bapak Ibu teman-teman, Pak Arif sudah berhadir. Pak Arif. Oke, tidak masalah. Berarti kalau begitu, saya persilahkan bagi teman-teman yang sudah raise hand, yang ingin menanyakan. Kemudian untuk teman-teman yang sudah menuliskan berbagai pertanyaan di dalam kolom chat, akan saya sampaikan setelah saya beri kesempatan kepada 2 orang penanya. Ya, baik, kepada Ibu Hadiah. Silahkan Ibu Hadiah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Ini saya ingin menanyakan masalah rapot pendidikan kami di sini ya Bu ya. Yang pertama itu di Dapodik itu kan ada jumlah yang sudah sertifikasi. Di situ kan nilainya rendah itu Bu, di rapot pendidikan kami ini nilainya rendah. Tapi setelah itu tahun berikutnya kami rubah dan tahun 2024 ini nilainya belum berubah Ibu. Mengenai nilai tentang tenaga pendidik yang telah sertifikasi. Nah, terus yang kedua, Ibu. Nah, yang kedua ini masalah perbaikan, benahi dari akar masalah yang terdapat di rapot pendidikan kami. Nah, di sini kami ini hanya yang lain tuh sudah baik, tapi hanya satu aja yang kuning itu. Juga ada diperbaiki ya, itu masalah literasi. Nah, literasi memang di sekolah kami itu sepertinya nilainya kurang ya, tapi nah untuk kami benahi di sini akar masalahnya, apakah kami bisa menuliskan langsung ini di kolom rapot pendidikan ini Pak? Nah itu, jadi kami nulis di sini langsung, itu di sini kan ada akar masalahnya, ya. Jadi akar masalahnya kami tulis langsung di rapor pendidikan kami, terus kegiatan benahi, terus inspirasi kegiatan benahi, jadi apakah kami tulis di sini langsung. Nah itu seperti itu. Nah untuk sementara hanya itu saja, Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Eka? Apa langsung ditanggapi terus atau saya kumpulkan dulu 2 pertanyaan? Boleh. Saya dari Ibu Adia dari Kepala SMP Negeri Teluk Batang, Kabupaten Kayun Utara, Kalimantan Barat. Itu, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, Ibu. Silakan. Ada lagi Ibu Bapak mungkin silakan biar sekalian saya jawab. Boleh satu orang lagi ya, itu saya persilahkan kepada Ibu Rika. Baik, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Saya Rika dari SMP 1 Jongkat, Kabupaten Mempawah. Saya ingin bertanya ini Pak, masalah rapor pendidikan. Kalau untuk yang tahun lalu itu hasil dari rapor pendidikan itu sudah terintegrasi dengan PMM, sehingga kami bisa melihat bagian mana yang harus kami perbaiki, kemudian topik apa yang harus dipelajari oleh sekolah untuk peningkatannya. Dan alhamdulillah capaiannya untuk tahun ini sudah berubah menjadi hijau semua. Nah, yang ingin saya tanyakan, dari apa yang sudah kami dapatkan dari hasil yang terbaru ini, belum muncul di PMM itu topik yang harus kami pelajari terkait untuk peningkatan rapor pendidikan. Itu bagaimana melihatnya untuk tahun ini ya Pak ya? Terima kasih Pak. Iya. Ada lagi mungkin Ibu Moderator yang mau bertanya biar sekalian dijawab. Udah ya? Saya kira 2 dulu Pak Eka, nanti biar nanti kita lihat kembali. Oke, sudah tampil semua. Udah ini tertampil ya, tampilnya sudah ya. Nah, untuk menyikapi dan menanggapi Ibu Bapak yang penanya pertama yang menyatakan nilai sertifikasi mungkin ya, sertifikasi jumlah guru yang sertifikasi, habis itu jumlah guru penggerak di sekolah itu sangat mempengaruhi dari nilai raport. Ya, untuk yang Ibu tanyakan, untuk nilai raport ini adalah hasil tarik data nilai raport tahun 2023 ya. Walaupun waktu kemarin di tahun 2003 Ibu sempat perbaiki di Dapodik. Nah, hasilnya tentunya akan keluar di bulan September ya kalau nggak salah. Ntar update raportnya ini akan keluar lagi di bulan September ya. Jadi Ibu Bapak fokus saja. Saya sarankan Ibu Bapak tidak perlu khawatir. Ibu Bapak tetap berpedoman pada 10 rekomendasi prioritas ya. Ibu Bapak jangan memikirkan masalah dari PTK
guru, kemampuan guru, dan lain-lainnya. Jadi Ibu Bapak fokus ke rekomendasi prioritas terlebih dahulu. Ada kegiatan benahi akar masalah, dicek dulu semua akar masalahnya. Setelah itu kita buat kegiatan benahi, setelah itu inspirasi, autan, setelah itu ARKAS atau pendanaan. Nah, tentunya sini akan saling berkaitan. Gimana berkaitannya? Tentu ya, kalau kita buat kegiatan, setelah itu kegiatan kita masuk di ARKAS, otomatis data kegiatan yang sekolah Ibu Bapak lakukan itu akan tercatat. ARKAS ini juga terintegrasi ke raport pendidikan. Jadi Ibu Bapak, saya sarankan setiap kegiatan dari peningkatan mutu raport ini, Ibu Bapak tetap ada pendanaan yang dikeluarkan dan tercatat di ARKAS. Ya, itu kuncinya Ibu Bapak ya. Di sini sudah ada. Pasti Ibu Bapak akan merasa agak kesulitan, tenang saja Ibu Bapak bisa koordinasi sama operator ARKAS-nya untuk kode-kode yang baru itu sudah ada untuk yang sesuai dengan kegiatan yang diprioritaskan ini sudah ada di ARKAS ya kode-kodenya. Jadi Ibu Bapak nggak perlu bingung ya. Jadi sekali lagi untuk peningkatan peningkatan raport ini, Ibu Bapak jangan terlalu pusing, fokuskan ke rekomendasi prioritas. Setelah itu dari mana hasil ini didapat? Tentunya banyak sumber ya. Satu dari HN, kedua dari Sulingjar yang Ibu Bapak isi, setelah itu dari Dapodik, dari SIM PKP, dari data Dukcapil. Ini banyak semuanya, banyak dari penilaian. Nah, untuk peningkatan mutu PTK, Ibu Bapak, seperti yang saya jelaskan tadi itu, gimana sih sekolah kita itu Ibu Bapaknya aktif mengerjakan pelatihan mandiri, mungkin bisa menyelesaikan pelatihan mandiri satu buah dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan. Jadi total dalam 6 bulan itu bisa menyelesaikan 3. Dalam setahun bisa menyelesaikan 6, dalam 6 bulan itu bisa menyelesaikan 3, itu sudah maksimal dan bagus. Tentunya akan berhimbas ke raport pendidikan Ibu Bapak. Jadi jawabannya untuk kedua penanya kedua Ibu penanya jawabannya seperti itu. Ibu Bapak, saya sarankan untuk fokus pada rekomendasi prioritas dahulu. Untuk mutu PTK itu Ibu Bapak untuk data PTK itu otomatis di Dapodik. Habis itu peningkatan mutunya fokus di pelatihan mandiri PMM. Nah, seperti itu jawabannya Ibu Bapak. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau kurang puas, silakan. Bagaimana Ibu Hadiah? Bagaimana dengan jawaban dari yang sudah disampaikan oleh Bapak narasumber? Dengan Bu Rika tadi jawaban pertanyaannya itu sudah dirangkum kedua-dua jawabannya oleh Pak Rika ya. Bu, boleh saya menanggapi? Baik, ya. Boleh, silakan Bu Hadiah. Ini di sini berarti bisa di akar masalah ini bisa kami langsung. Mohon maaf, suaranya masih kurang jelas. Oh, ya. Ini ada azan nih Bu. Oh. Saya saja dulu Bu, boleh Bu? Boleh, silakan Rika. Bu. Iya, jadi tadi itu Pak kan dijelaskan bahwa yang Bapak jawab barusan itu, mohon maaf, dijelaskan terkait dengan pelatihan mandiri dengan di rapor ini ya. Nah, itulah yang tadi saya tanyakan, untuk sekarang itu pelatihan mandiri yang direkomendasikan itu belum muncul gitu Pak, tidak muncul, sedangkan yang tahun lalu itu rekomendasi belajar untuk kami itu sudah muncul langsung di PMM-nya. Jadi sekarang bagaimana cara kami melihat topik pelatihan mandiri yang harus kami kerjakan atau pelajari terkait dengan rapot yang sekarang ini gitu Pak. Tadi kan ada Bapak sebutkan juga dengan pelatihan mandiri itu Pak. Ya. Terima kasih. Silakan Pak Rika. Ya, langsung tak jawab ya, biar nggak lupa. Iya. Nah, Ibu, tidak selalu rekomendasi itu akan langsung otomatis ada. Nah, Ibu Bapak sambil menunggu
topik tersebut muncul, Ibu Bapak bisa mengambil topik yang Ibu Bapak bisa selesaikan sambil menunggu, karena pada intinya di aplikasi PMM ini untuk topik-topik ini akan terus bertambah. Untuk sekarang aja sudah bertambah lagi 4 topik pelatihan ya. Jadi totalnya sudah hampir mau mencapai 50. Jadi Ibu Bapak sembari menunggu rekomendasi itu terbit pelatihan yang harus diambil, Ibu Bapak tetap harus melaksanakan kegiatan berupa melaksanakan kegiatan pelatihan mandiri ya. Jadi tidak harus menunggu sampai ada topiknya keluar. Nah, Ibu Bapak silakan kerjakan topik yang lain. Ntar akan ada topik itu, pasti yakin akan ada ya. Jadi kalau umpamanya di literasi, Ibu Bapak sudah ada 4 kegiatan aksi nyata yang berbau literasi juga numerasi. Itu Ibu Bapak. Mungkin seperti itu Ibu. Sambil menunggu, Ibu bisa kerjakan pelatihan mandiri yang lain terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Oke, berarti Terima kasih, Pak. ya. Baik, terima kasih Pak Eka. Bisa diterima ya Bu Rika. Jadi sembari menunggu rekomendasinya, kita pelajari secara mandiri terlebih dahulu. Kita cari dulu akar masalahnya. Mungkin kira-kira yang lemahnya di bagian literasi. Berarti kita bisa memilih topik yang berkaitan dengan literasi di PMM, begitu juga dengan numerasi. Ataupun mungkin lemahnya di bagian lain, banyak sekali pilihan yang ada, topik-topik yang ada di PMM kita sesuaikan. Ya, baik. Bagaimana Bu Hadiah tadi ingin ditanggapi kembali? Silahkan. Suaranya tidak ada Bu Hadiah. Suaranya tidak kedengaran. Baik, bagaimana Pak Eka? Saya berikan kesempatan satu orang lagi saja ya. Berhubung waktu Silakan, Bu. 11. Oke, saya persilahkan kepada Ibu Darmiati. Silakan. Ibu Darmiati. Tidak ada. Silakan Ibu Mawadah. Ibu Mawadah, ada yang ingin ditanyakan? Ibu Mawadah SPDI, tidak ada ya? Oke, satu orang lagi saja. Kepada Ibu Happy. Ibu Happy, sepertinya Bapak Ibu teman-teman terpencet tombol resennya ya Pak Eka. Ibu Hadiah sudah selesai, tadi ada yang ingin ditambahkan atau ditambahkan lagi? Ya, terima kasih. Silakan. Ya. Dengar Bu suara saya Bu? Kedengaran. Silakan Ibu. Terima kasih Bu. Nah di sini kan ya, ada rekomendasi nih Pak, ya kan di rapot ini kan udah ada rekomendasinya ini ya. Jadi apakah ini yang harus kami selesaikan nih Pak mengenai akar masalahnya, terus menahi inspirasi dan arkas segala macam itu Pak? Ya, yang Bapak itu di bawahnya itu Pak, yang di bawah garis biru. Ya, di situ kan ada rekomendasi itu. Nah, apakah ini bentuk rekomendasinya ini Pak? Ya. Kalau itu kan kami langsung isi di sini Pak. Ya. Oke, udah ya Bu ya, saya jawab. Nah, Ibu Bapak, tentunya dari keseluruhan laporan rapor ini kan ada rekomendasi keseluruhan. Ini detail ya Ibu Bapak ya, banyak ya, sekitar 30-an lah. Untuk yang detail, nah saya di sini ada rekomendasi prioritas. Nah, di sini Ibu Bapak gimana kita untuk menyikapi yang diutamakan, berarti kalau sudah prioritas berarti yang diutamakan ya Ibu Bapak ya. Nah, di sini sudah ada ya akar masalahnya apa, di sini sudah ada ya di akar masalah. Setelah itu kiat benahi. Nah, di sini contoh, ini apa yang perlu dibenahi ya. Nah, di sini ada peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang mendukung sikap
nalar kritis. Di sini ada inspirasi ya Bapak ya. Di sini inspirasi sudah ada. Nah, di sini inspirasi ini Bapak biar tidak bingung kegiatan yang mana yang harus Ibu Bapak lakukan. Di sini ada tautan yaitu tautan Ibu tinggal klik inilah yang Ibu Bapak bisa ATM gitu loh ya, biar simpel gininya. Di sini sudah ada tautan yang Ibu Bapak bisa ikuti. Jadi untuk menghindari kesalahan sudah ada sini tautan referensi. Nah, di sini semua dari kegiatan ini sudah ditambahkan dengan tautan referensi. Ini guna untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan penanganan pengambilan tindak lanjut. Jadi Bapak cek dulu rapor pendidikannya. Seperti ini sudah ada apa yang harus kita benahi. Habis itu inspirasi kegiatan untuk dibenahi. Setelah itu ada tautan referensi. Tentunya untuk kegiatan pendanaan pastinya harus dimasukkan ke Arkas. Seperti itu, Ibu. Bisa diklik ya Pak ya, yang linknya itu ya Pak ya. Untuk link ini, Ibu tinggal copy, udah ya, di copy. Setelah itu copy, setelah itu dipaste. Ada yang bisa otomatis, ada yang tidak Ibu ya. Jadi Ibu tinggal copy aja ya. Tinggal ini di copy, klik kanan, Bapak bisa copy, setelah itu dipastikan di browsernya. Seperti itu Ibu. Silakan dicoba dulu ya. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih banyak sekali Pak Eka sudah mencoba menjawab dan memaparkan pertanyaan yang sudah ditanyakan. Baik, kepada teman-teman semuanya, Pak Arif, apakah sudah berhadir di ruang ini? Pak Arif? Mungkin Bu Farah tadi kan Pak di sana mati lampu, beliau pakai HP. Maaf Bu Susi, suaranya sangat kecil, bisa didekatkan lagi suaranya? Gini, Pak Arif kan tadi informasi di sana kan mati lampu, jadi beliau waktu masuk Zoom tadi menggunakan HP, kemudian laptopnya laptopnya baterainya juga sudah tidak mendukung lagi, kemungkinan itu sudah habis baterai. Oke, baik. Kalau begitu kita padati saja Bu Susi atau bagaimana? Boleh. Jadi nanti minta closing statement-nya sama Pak Eka aja. Pak Eka ya. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Eka. Mungkin bisa dicoba menjawabnya ya, yang sudah saya rangkum terkait dengan KOSP. Waduh. Ya, oke. Mungkin bisa ditanggapi. Ya, siap. Pertanyaan pertama ini datang dari Pak Edi ya Pak ya. Pertanyaannya, rekomendasi untuk perbaikan rapor pendidikan, apakah ada jangka waktunya? Rekomendasi Untuk perbaikan rapor pendidikan, apakah ada jangka waktunya? Jadi untuk jangka waktunya sebenarnya kalau kita sudah langsung jadi jika ada rekomendasi langsung ditindaklanjuti bagus. Makanya di sini ada rekomendasi keseluruhan, ada rekomendasi prioritas. Jadi sebenarnya tidak dilaksanakan pun tidak masalah sih sebenarnya. Tapi nilai raport di poin tersebut tetap akan rendah. Jadi Ibu Bapak jadi diutamakan dulu kegiatan atau rekomendasi yang memungkinkan untuk Ibu Bapak laksanakan di sekolah. Jadi tidak memaksakan diri juga ya Ibu Bapak ya. Pada intinya rekomendasi baru akan ada lagi setelah kan ini ada masanya ini, ntar sudah selesai rapor pendidikan terbit sekarang, ntar di bulan September akan ada lagi update dari rapor pendidikan. Jadi rekomendasinya pun akan ada yang baru. Seperti itu Ibu. Pak Eka, ini ada satu lagi. Beliau ada menanyakan,
Apa yang menjadi tantangan untuk kepala sekolah dalam membuat KOSP yang berdampak pada murid? Kemudian, bagaimana jika penyusunan KOSP tidak melibatkan seluruh warga sekolah, misalnya komite, masyarakat, guru, dan lain-lainnya? Ya, siap. Ya, pembuatan KOSP yang baik tentunya sudah direncanakan sejak awal ya. Kalau di sekolah kami, jadi sebelum pas libur panjang ini sudah mulai menyusun KOSP. Tentunya melibatkan satu unsur dari guru, pegawai. Nah, karena pas di liburan ada PDB ya, penerimaan siswa baru. Pada masa tersebut biasanya kami di sanalah kami akan mengungkapkan program kami pada orang tua siswa ya, termasuk komite. Nah, di sana sifatnya di komite itu kita menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan KOSP, kita sampaikan. Di sanalah kita akan mendapatkan penambahan dari komite atau orang tua siswa. Jadi sebenarnya setiap pembuatan KOSP itu harus bisa melibatkan dari seluruh lini elemen dari komponen lingkungan masyarakat. Nah, di sini bisakah tidak melibatkan? Tentu bisa. Namun mungkin hasilnya kurang kredibel. Nah, di sini untuk saat ini kemungkinan akan lebih mudah ya, karena banyak teman-teman yang mengikuti pendidikan guru penggerak, mungkin kepala sekolah bisa berkoordinasi atau memberdayakan ibu bapak dari guru penggerak untuk membantu merancang dan menyelesaikan KOSP. Nah, seperti itu Ibu. Oke, terima kasih banyak Pak Eka. Ini ada sebuah pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan ini munculnya itu di awal-awal. Dari pertama kita mengikuti kegiatan ini, mungkin pertanyaan ini yang harus muncul ya. Tapi tidak mengapa kali ini kita bacakan di akhir ya. Di sini dari Pak Ibu Rahmiati. Beliau menanyakan, mengapa harus ada KOSP di satuan pendidikan? Silahkan Pak Eka. Ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir penutup kita pada hari ini. Nah, sebenarnya sih saya kurang berkepentingan ya untuk menjawab hal ini, karena kebetulan yang ini Pak Gini ada saya. Kenapa harus? Saya sebenarnya agak susah menjawab, karena setiap kegiatan di sekolah kami itu biasanya Bapak Kepala Sekolah sudah merapatkan untuk dalam membentuk suatu kegiatan, suatu tindak lanjut dari sebuah program. Jadi kita tinggal mengikuti dan ikut merencanakan berdasarkan patokan atau juklit yang sudah ditentukan. Jadi untuk menjawab secara pastinya saya tidak bisa ya Bu ya, karena kebetulan juga tidak menguasai penuh tentang di KOSP, bagaimana KOSP tersebut. Jadi mungkin bisa di pertanyaan ini ke yang sudah jadi kepala sekolah dan ke pengawas Ibu. Karena kebetulan saya belum mencapai tingkat tersebut ya. Mohon maaf ya. Bapak, terima kasih banyak Pak Eka sudah menjawab. Baik, kita silahkan mungkin pada peserta kita ini ada Bapak Kepala Sekolah nih, juga ada pengawas. Mungkin ada yang ingin mencoba menjawab pertanyaan dari teman kita, dari Ibu Rahmiati tadi. Disilahkan, silakan. Ada yang ingin menanggapi? 20. Oke, baik. Sepertinya Ketane 20. Menurut saya, kenapa harus ada KOSP? Nah, kenapa? Karena KOSP tadi sudah dipaparkan oleh Pak Arief, apa itu KOSP, bagaimana langkah-langkahnya yang harus kita lakukan. Di sini saya melihat ada yang situ kolaborasi. Namanya aja satuan pendidikan di sekolah kita, satuan apa yang cocok dengan kita. Jadi, otomatis harus dilakukan atau dilaksanakan secara bersama-sama. Bukan hanya tugas kepala sekolah saja, namun kepala sekolah melibatkan semua pihak untuk menentukan kira-kira apa yang cocok yang dilakukan
untuk sekolah kita selama setahun ke depan. Makanya dari itu tadi dikatakan bahwasanya KOSP itu harus melibatkan seluruh stakeholders, misalnya komite, guru, tendik, dan juga wali murid misalnya. Itu supaya hal ini bertujuan supaya kegiatan yang dilaksanakan di sekolah itu lebih optimal, lebih berpusat kepada murid. Karena kalau misalnya melakukan KOSP itu sendiri, kepala sekolahnya sendiri, mungkin guru-guru atau yang lainnya tidak begitu kali merasa memiliki gitu ya, bukan itu urusan kepala sekolah, padahal sepatutnya bukan seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu. Ada yang ingin menanggapi lainnya atau menambahkan jika saya keliru mungkin? Baik, jika tidak ada, saya rasa selesai sudah kegiatan kita pada hari ini. Untuk Pak Eka, apakah ada yang ingin disampaikan? Closing statement mungkin? Ya, Ibu Bapak, terima kasih Ibu Bapak, senang bisa hadir kembali di webinar ini. Tentunya closing statement-nya, alangkah baiknya Ibu Bapak dengan adanya akses untuk Ibu Bapak guru, silakan diakses rapor pendidikannya, habis itu telaah, amati mana yang Ibu Bapak bisa perbaiki. Sedikit kontribusi dari Ibu Bapak dalam peningkatan mutu rapor pendidikan akan berdampak besar pada anak didik kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Closing statement yang sangat bermakna ya. Sedikit kontribusi dari kita bisa memberikan makna yang luar biasa kepada siswa kita. Jadi, marilah bersama-sama kita semuanya, baik itu kepala sekolah, guru, tendik, dan semuanya itu be aware. Artinya kita lebih peduli dengan sekolah kita. Berawal dari memanfaatkan rapor mutu ini, PMM, kita mencari akar permasalahan. Dari rapor mutu kita bisa melihat, menilai diri kita sendiri, kemampuan sekolah kita, apa yang menjadi masalah yang di sekolah kita, sehingga apa yang harus ditingkatkan lagi. Kemudian kita bisa memanfaatkan platform Merdeka Belajar untuk membenahi masalah yang kita hadapi. Karena semua itu saling berkesinambungan, ya. Dan begitu juga bahkan saya ternyata rapor mutu itu ada kaitannya juga dengan FKAS ya tadi pendanaan. Jadi sangat bagus sekali runtutannya ketika kita melihat rapor mutu di mana yang harus dibenahi, kemudian apa yang harus kita lakukan ya, sehingga kita nanti ujung-ujungnya pendanaan, dan itu bisa dilakukan. Semuanya itu bisa dilakukan asal saja menurut saya ada kolaborasi dari berbagai pihak. Baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih banyak luar biasa kepada para narasumber yang sudah memberikan memaparkan materi yang cukup mantap, luar biasa sekali. Apresiasi saya luar biasa kepada Bapak narasumber. Kemudian apresiasi luar biasa dari saya juga kepada seluruh para peserta, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, dan juga pengawas. Terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya. Dan saya selaku moderator mohon maaf atas segala kesalahan pengucapan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Susi Afrianita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Saya baru saja mau menyampaikan Pak Arif sudah bergabung kembali di grup kita. Halo Pak Arif. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan Bapak sudah ada di sini. Sebelum kita close pertemuan webinar kita pada siang hari ini, jadi saya mohon minta kesediaan Bapak untuk memberikan sedikit penguatan terkait pemaparan materi tadi, Pak. Terima kasih. Mohon maaf tadi saya terlempar dan baru bisa masuk kembali, jaringan dan situasi angin yang keras di sini. Terima kasih Bapak Ibu. Yang perlu kita siapkan itu sebenarnya perencanaan awal yang kita akan buat untuk membuat KOSP, visi misi dan tujuan sekolah kita. Kalau bisa setiap 5 tahun kita upgrade visi misi dan tujuan
agar sesuai dengan perkembangan zaman. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Inilah beberapa hal yang bisa saya berikan sebagai bagian dari masukan. Jadilah guru hebat, jadilah kepala sekolah hebat dan peduli terhadap peningkatan kualitas guru-gurunya. Itu saja, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Baik, akhirnya kita sudah di penghujung sesi ya Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf, bukan tidak mau hidupkan kamera. Ini duduknya dekat WiFi, tapi kan tetap lelet seperti ini. Live streaming juga dari tadi mutar-mutar, terakhir harus direkam. Jadi segala sesuatu persiapannya sudah matang, tetapi kan jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan itu di luar kendali kita. Jadi tetap berpikir positif Bapak Ibu. Bagi yang tidak, kawan-kawan yang tidak mengikuti kegiatan ini, ada saya rekam, nanti bisa nonton ulang di YouTube. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak sekali kepada Bapak Arif yang sudah meluangkan waktu mau berbagi kepada kita semua. Walaupun dalam suasana puasa dan ini merupakan hari pertama, dan kepada Bapak Eka juga yang sudah bersusah payah dari tadi dengan jaringan, akhirnya bisa masuk ke room dan berbagi untuk kita semua. Dan apresiasi yang luar biasa juga saya ucapkan kepada Ibu Moderator, rekan sejawat saya Bu Farah Diana, dan Bapak Ibu guru hebat yang sudah membersamai kegiatan webinar ini. Jadi mohon maaf atas segala kendala yang terjadi, baik dari segi teknis dan lain-lainnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan nantikan sertifikat berhubung ini juga puasa, jadi tadi kita juga udah bagikan link absen di grup ya, ada karena kita ada beberapa grup jadi banyak. Jadi saya mohon kesabaran Bapak Ibu untuk menunggu sertifikat minimal 3 hari, jadi jangan ditanya berulang-ulang. Segala sesuatu bisa wapri ke saya. Itu aja dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya sebagai penyelenggara webinar, penanggung jawab, Ketua Kombel MGMP Transformasi Pembelajaran, mohon undur diri. Akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ayo. Ibu Susi, Pak Arif, Pak Eka, Bu Madiana. Bu Susi masih di sini? Masih Bu, gimana? Bolehkah kami minta link materi tadi Bu? Yang ada di grup udah saya share ke grup yang punya Pak Arif. Kalau materinya Pak Eka kan itu langsung akses ke rapor pendidikan. Jadi kalau tidak ada nanti saya kasih link untuk masuk ke rapor. Oke. Di grup 4 sudah saya bagi, karena Pak Arif sudah bagi dari tadi ke saya, Bu. Oke, makasih Bu. Ya, sama-sama Ibu. Silakan ya Bapak Ibu ya sudah boleh meninggalkan room. Selamat beristirahat, selamat menjalankan puasa. Jadi room saya tutup. Dan sekolah yang kaya teks. Oke, sampai jumpa. Untuk ininya, untuk materi ntar saya bagi di grup ya. Terima kasih. Sama-sama Pak Eka. Halo. Terima kasih untuk ilmunya. Sampai jumpa. Perlu terburu-buru dan merasa sendiri. Kita ajak rekan guru lainnya